Pagi kemarin saya baca renungan tentang shalom. Shalom bukanlah selamat pagi. Shalom itu punya arti yang lebih dari situ. Shalom berarti kita mengakui bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Allah dan kita mau berdamai dengan sesama. Jadi ketika kita mengatakan shalom, ya ada damai. Seperti hari ini saya lihat luar biasa. Kayak anak sekolah minggu, teringat 32 tahun lalu. Saya guru sekolah minggu, selama 32 tahun saya ngajar, saya nggak pernah ikut-ikutan seperti itu. Ya, kali ini Pak Armin luar biasa. Bisa membuat saya bergerak. Ya. Puji Tuhan, kita sudah mendengar apa yang Pak Siman sampaikan ya. Jar. Kok nggak nyambung ya? Kita sudah mendengar kemarin Pak Siman sudah bawakan mengenai keseimbangan. Bahwa kita harus sama-sama bisa membawa atau membagi waktu kita untuk keluarga, untuk pelayanan, dan untuk pekerjaan, karena semua adalah panggilan. Ya. Tapi memang di dalam kehidupan kita, seringkali kita diperhadapkan kepada satu pilihan yang kita nggak bisa lewat, dan kita harus memilih. Ketika misalnya berbenturan satu sama lain, mana yang harus kita pilih? Ya, saya kemarin sempat berbicara, dan saya katakan, ya memang kita satu saat akan memilih dan memang nggak bisa menolak itu ya. Mau keluarga kita yang diutamakan atau enggak? Oke, kita akan mulai pada bahasan kita. Ya pertama kita lihat kasium ya. Kita akan melihat kemarin sudah dibahas mengenai anak-anak Elia. Kemudian kita bahas juga anak-anak Samuel. Kedua keluarga ini kalau kita lihat bapaknya itu luar biasa. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan dan tidak bisa dipungkiri bahwa mereka itu sangat dekat dengan Tuhan. Tetapi kita lihat keluarganya bagaimana. Ya, mereka bukanlah tidak menjadi contoh. Mereka menjadi batu sandungan buat bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel juga mengeluh, kok anaknya beda ya dengan bapaknya. Tadi dibahas ya masalah itu yang luar biasa juga ya Pak Yunus yang mengajak kita untuk berdiskusi masalah itu. Seringkali kita berbeda kenyataannya ya, seorang ayah yang pendeta yang mengajarkan kebaikan, yang mengajarkan bagaimana dekat dengan Tuhan, bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana mengasihi sesama. Tapi kok dalam praktiknya nggak seperti itu, saudara. Ya kita tadi lihat bahwa Samuel, Eli, semuanya berbeda. Ya tingkah atau perbuatannya dengan anak-anaknya yang berlawanan. Dan ini dihadapi juga oleh hamba Tuhan yang terkenal. Kita masih ingat ya peristiwa Yongicho. David Yongicho. Ya, bagaimana perjuangan yang begitu luar biasa bertahun-tahun membangun gereja sampai ratusan ribu orang hadir. Dan akhirnya yang terjadi ada sebuah berita bahwa mereka masuk penjara. Anaknya ya terutama. Kalau Paul Yongicho sama-sama putuskan untuk masuk penjara, tetapi agak ditahan, ya maksudnya ditunda penahanannya. Ya luar biasa kalau kita lihat kenyataan sangat berbeda dengan apa yang seharusnya. Oh jahat, tetapnya jangan ada itunya. Tapi tahun 2013 ini yang sangat saya membuat saya sangat sedih gitu ya.
Ada hasil penelitian dari Barna Group dipublikasikan ya dipublikasikan itu di tahun bulan 11 tahun 2013 ya, tanggal 12. Nah, anak-anak ya, penelitian ini menyangkut atau meneliti anak-anak yang sudah di atas 15 tahun. Itu anak-anak dari 603 pendeta Protestan senior, Saudara. Apa yang terjadi? Hasilnya adalah 40% memasuki periode meragukan iman secara signifikan. 33% tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan gerejawi. 7% memang masih kecil kelihatannya. Itu sudah tidak lagi menganggap dirinya sebagai orang Kristen. Anak pendeta, Saudara. Anak pendeta senior. Bukankah sesuatu yang miris? Inilah kondisi gereja saat ini. Kita tidak bisa pungkiri. Ini terjadi. Apa sih yang sebenarnya terjadi dengan hamba-hamba Tuhan? Jason? Jalanin. Saya sering mendengar dan mungkin Bapak juga sering mendengar. Hamba Tuhan bicara seperti ini, Saudara. Iblis itu akan selalu menggoda hamba Tuhan. Yang dipakai Tuhan luar biasa terutama. Jika tidak berhasil, iblis mengalihkan. Dia akan menggoda istrinya. Gak berhasil juga. Anak-anaknya. Target dari si iblis. Betul, Saudara? Hamba-hamba Tuhan ini. Benar ya? Seperti ini. Jadi tuh iblis itu akan menyerang kita. Menyerang para hamba Tuhan. Gak bisa menyerang istrinya. Gak bisa menyerang anak-anaknya. Selesai. Apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba Tuhan yang ketika tahu bahwa keluarganya diserang iblis? Apakah akan membiarkan seperti tadi? Anak-anaknya sampai mengakui bahwa dia bukan orang Kristen. Saya rasa tidak. Ya, alasan lainnya, ya, jadi hidup hamba Tuhan itu katanya ya dipenuhi lah, ya, dengan apa namanya serangan-serangan. Jadi ada di dalam, ada seperti hidup di dalam di atas ujung tanduk, gitu. Telur di atas ujung tanduk. Dalam suasana berbahaya. Ya. Nah, ada lagi alasannya. Tuhan Yesus juga sama kok diuji sama iblis. 3 kali Tuhan Yesus diuji dan memang Roh Kudus yang membawa Tuhan Yesus kepada gurun untuk diuji. Ya, betul ya. Dan apa Tuhan sadar itu? Kalau sudah sadar, apa yang harus dilakukan? Ya, kita tahu gembala sebagai gembala punya tugas yang luar biasa. Memang gembala adalah satu jabatan yang indah di hadapan Tuhan. Pilihan, Pak Yunus kemarin bilang, hamba Tuhan pilihan. Tapi sayangnya, ternyata banyak, bukan hanya jemaatnya saja ya. Kalau jemaat itu ikut gembalanya, akhirnya terjadilah peristiwa seperti hasil dari penelitian Barna Group itu. Sangat menyedihkan sekali. Gembala harus memelihara, harus membimbing jemaatnya. Ya, saya baca sebuah buku. Coba belajarlah membimbing istri dulu, menggembalakan istri dulu. Ini penting. Ini penting. Kenapa? Ketika kita nggak punya anak, kita hidup dengan istri kita. Setelah anak-anak kita meninggalkan kita hidup dengan istri kita. Gembalakanlah istrimu dulu. Setelah itu berlanjut, gembalakanlah anak-anakmu. Baru gembalakan jemaatmu. Umat Tuhan. Umat yang sudah ditebus dengan darahnya. Mahal, saudara. 1 jiwa itu mahal.
Tuhan percayakan itu kepada kita, hamba-hamba Tuhan. Nah, bagaimana saudara kita menyikapi kenyataan seperti ini? Tuhan bilang kita harus menjadi teladan. Ya, Paulus bilang jadi teladan seperti Yesus, gembala yang agung. Bagaimana menggembalakan itu? Tuhan sudah jadi teladan dalam menggembalakan. Ada satu yang memang tadi juga dibahas, masalah integritas. Integritas itulah yang seringkali menjadi batu sandungan karena kehilangan integritas yang sulit dipertahankan. Dan Tuhan mau supaya kita tetap memiliki ciri-ciri orang yang berintegritas. Satunya kata dengan perbuatan. Perbuatan itu lebih hebat dari kata-kata. Lebih berkuasa dari kata-kata. Istri, tunduklah pada suamimu supaya apa? Kalau ada di antara mereka yang tidak atau berlawanan dengan perintah Tuhan, mereka dimenangkan karena perbuatan istrinya. Saya bukan ini. Saya dalam bimbingan pernikahan ya, kebetulan Tuhan percayakan saya membimbing dari tahun 2020 sejak pandemi itu sudah 7 pasangan, ya 7 pasangan saya bimbing, dan saya tidak pernah mau membahas Efesus, saudara, tentang hak dan kewajiban, banyaknya kewajibannya, kewajiban istri, gimana suami, seperti apa dan sebagainya. Karena ayat ini seringkali dijadikan alat untuk saling menuntut satu sama lain. Istri tunduk, dia kan, kamu harus mengasihi aku. Saya nggak pernah bahas itu. Ya, kalau kita benar-benar mau ikut Tuhan, kita tentu mengerti bagaimana kita harus melakukan itu. Rubahlah diri kita, jangan kita menuntut orang lain merubah dirinya. Tapi rubahlah, nanti akan saling tuntut, kan jadi nggak enak, saudara. Ya, jadi nggak enak gitu. Suasananya nggak akan enak kan saling menuntut itu. Ya kebetulan saya lihat anak-anak di sini tidak menuntut bapak-bapaknya untuk ya sudah memaklumi gitu ya, untuk menjadi sempurna. Tapi Tuhan yang menuntut kita sempurna, betul nggak saudara? Tuhan yang menuntut kita sempurna. Anak-anak sudah mengerti dari, saya lihat masih kecil-kecil kok udah mengerti gitu ya, bahwa ayah saya tuh masih manusia biasa. Nah, saya tambahkan ya, memang kita selama hidup ini harus belajar. Firman Tuhan mengubah hidup kita juga sama. Tidak sekaligus, tapi hari ke hari, dari pasal ke pasal, dari ayat ke ayat. Tuhan mengubah hidup kita menjadi sempurna serupa dengan Dia. Ada pengertian dari anak-anak, bersyukurlah. Dan mereka mendukung pelayanan bapak-bapak di sini. Tapi yang tadi saya bilang, jangan kemalinaan. Kita harus berubah. Ya. Oke, lanjut. Tuhan mau supaya kita menjaga diri kita. Kisah Rasul 20 ayat 28 jelas katakan, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Roh Kudus yang membuat bapak-bapak menjadi hamba Tuhan. Dan Tuhan mempercayakan orang-orang yang ditebus dengan darahnya, dengan harga yang sangat mahal. Berarti kepercayaan luar biasa itu. Jangan sia-siakan kepercayaan Tuhan yang diberikan kepada kita. Tapi kita harus mengusahakan supaya apa yang Tuhan mau, rencana Tuhan dalam hidup kita,
ketika Tuhan mempercayakan kita menjadi atau memegang jabatan sebagai penilik jemaat, kita dapat mewujudkan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan mau. Tuhan bisa mengubah hati seseorang dengan sekejap mata. Tuhan tidak perlu saudara. Tuhan tidak perlu saya. Tidak perlu semua orang. Karena Tuhan berkuasa untuk mengubah seseorang. Tapi kenapa itu diberikan pada kita? Satu tugas luar biasa. Dan saya bilang ini bukan tugas. Ini adalah berkat. Apakah kita mau sia-siakan berkat yang Tuhan berikan begitu luar biasa? Tidak kan? Kita harus menjadi orang yang bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan memberikan berkatnya. Tuhan bilang jelas dikatakan 1 Timotius 3. Seorang penilik jemaat itu harus tidak bercacat. Suami dari satu istri. Ayat 4. Seorang kepala keluarga yang baik. Disegani. Dan dihormati oleh anak-anaknya. Ayat 5. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Paulus mengingatkan Timotius, supaya dia menjadi penilik jemaat yang benar. Kita harus belajar mengepalai keluarga kita seperti yang Tuhan mau, supaya kita bisa menjadi gembala bagi jemaat lain. Kita bisa disegani kalau kita benar-benar menjadi kepala keluarga yang menjadi teladan, mempunyai integritas, satu kata dengan perbuatan. Ya, banyak orang menjadi batu sandungan karena tidak memiliki integritas. Seperti tadi, saudara, hamba Tuhan kok anak-anaknya kok bisa sampai meninggalkan Tuhan? Saya bukan orang Kristen. Kok bisa ya? Ya memang salah satu anak tadi bilang begitu. Perbuatan orang tuanya. Ya bukan hanya, ya dalam tanda kutip ya, perhatian gitu. Bukan. Tapi memang beda. Ngomongnya begitu, kelakuannya begini gitu loh. Bertentangan. Nah anak kehilangan teladan, dia cari orang lain. Ya dikatakan. Dia cari orang lain bergaul dengan pergaulan yang salah. Saya bukan berdebat, saya berbicara dengan anak saya. Anak saya cukup kritis. Sejak kita membiarkan anak kita bergaul dengan orang lain, terjadilah perang pengaruh antara orang tua dengan orang lain. Sayangnya kan, orang yang sangat diidolakan lah yang akan menjadi panutan. Jangan biarkan anak-anak kita mengidolakan orang lain lebih dari mengidolakan kita. Tapi sulit, itu paling sulit. Mereka tahu persis, ya, kita dari sampai borok-borok kecil. Dan kita masih belajar itu. Bersyukur lagi anak-anak Bapak semua menyadari itu. Ya. Langkah pertama, kita harus menyadari bahwa keluarga adalah berkat. Amin. Keluarga berkat atau beban? Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saya membaca ini dan saya baru dapat kemarin ini ya. Saya bilang kepada mereka, yang saya bimbing, saya bilang ada tugas dari Tuhan. Tapi sebenarnya ini bukanlah tugas.
Walaupun seolah benar tugas ya. Penuhilah mereka. Penuhilah bumi ini beranak cucu bertambah banyak. Taklukkan itu. Tapi sebetulnya kalau kita kaji, ini adalah berkat Tuhan kepada kita. Untuk bisa bersama-sama menjadi rekan sekerja Allah. Memelihara bumi yang sudah Tuhan ciptakan. Kesempatan yang luar biasa. Yang tidak diperoleh orang-orang di luar Tuhan. Karena kita harus melahirkan anak-anak ilahi. Melalui anak-anak kita, melalui keturunan kita, Tuhan mau kerajaan Allah di bumi ini terbentuk. Sekali lagi Tuhan bisa membentuk kerajaan Allah dalam sekejap mata. Tapi itu tidak dilakukannya. Dia memakai kita menjadi alat kemuliaannya. Luar biasa. Tuhan melihat Adam sendirian. Adam juga merasakan dia sendirian. Dia tidak menemukan pasangan yang sepadan dengan dia. Dan Tuhan bilang, aku akan memberikan penolong baginya yang sepadan dari dia. Istri adalah berkat Tuhan. Amin. Amin. Kenapa? Istri adalah penolong saudara. Dan istri menyempurnakan hidup saudara. Dia diambil dari tulang rusuk. Ada kekurangan dalam diri suami. Dan Tuhan penuhi itu. Tuhan membiarkan manusia itu tidur. Atau membuat bahkan tidur dan mengambil tulang rusuknya. Sehingga istri adalah tulangku. Dagingku. Itulah kata Adam. Inilah tulang dari tulangku. Inilah daging dari daging. Luar biasa saudara. Setelah kita mengerti itu. Baru kita bisa membentuk satu keluarga. Yang Tuhan mau. Dialah penolong kita. Dialah penyempurna kita. Amin. Anak-anak. Apakah anak-anak berkat bagi kita? Atau anak-anak itu jadi penghalang kemajuan kerohanian kita, karir kita, membebani hidup kita? Ibu, Bapak, ada yang mau jawab? Tuhan memberikan milik pusakanya kepada kita orang tua. Itulah warisan dari Tuhan kepada kita. Kalau kita masih menganggap anak sebagai beban hidup kita, gak akan pernah terjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan memperlakukan suatu berkat akan berbeda dengan satu beban, betul nggak? Kalau Tuhan mau, dan banyak terjadi orang-orang tidak memiliki anak. Tapi setelah diberikan, anak itu diberikan kepada pembantu. Saya teringat ketika saya kuliah, seorang dosen bilang, karena ada satu pertanyaan. Itu dosen dari Islam. Dia bilang begini, ketika ada satu pertanyaan. Kalau saya keluar nanti, itu dari mahasiswi, saya mau jadi apa? Gaji saya berapa? Terus lanjut ke nanti dokteranda saya ini untuk siapa? Ini saya ingat betul. Dia bilang begini, baru tingkat pertama, baru semester pertama. Ayahnya adalah dokter Andes, ibunya dokter Randa, anaknya anak pembantu. Jadi gelarmu adalah untuk anak-anakmu. Seringkali kita mengabaikan anak-anak, menyerahkan sepenuhnya kepada pembantu. Pendidikannya kayak gimana? Saya perhatikan anak saya Jason dulu waktu kecil, persis kayak mamanya. Kalau marah-marah, dia pukul dulu kasur gitu. Pukul kasur gitu ya. Saya perhatikan kok sama ya sama mamanya. Karena apa yang dilihat oleh anak itu yang akan dilakukannya. Itu yang akan ditirunya. Kepintaran kita gak berguna sama sekali.
Karena kita akan menghasilkan anak-anak pembantu. Betapa sedihnya Tuhan melihat itu semua. Saya nitip sama kamu loh. Bukan nama pembantu kok. Kenapa diserahkan pada pembantu? Ya, keluarga yang kuat itu akan membangun masyarakat yang kuat. Masyarakat yang kuat dan gereja yang kuat itu akan membangun kebudayaan yang kuat. Kebudayaan yang kuat itu akan membangun negara yang kuat. Jadi mula-mulanya itu dari mana? Keluarga. Keluarga yang kuat berasal dari atau berawal dari pernikahan yang kuat. Buatlah pernikahan kita itu menjadi pernikahan yang kuat. Bicara pernikahan berarti bicara suami istri. Anak itu tidak ada atau hubungannya berbeda dengan antara suami dan istri. Orang tua akan berbeda dengan anak. Anak itu titipan Tuhan, tapi istri itu ya memang berkat dari Tuhan, penolong, tetapi ada komitmen. Bedanya. Saya sedang bergumul hari ini. Beberapa hari yang lalu, saya diminta lagi untuk membimbing seseorang. Ya sepasang lah, bukan seseorang. Waktunya hanya 2 bulan. Agustus harus sudah diberkati. Sorry. Ceweknya adalah janda. Dari sebelah. Ditinggal, bukan ditinggal mati. Janda ditinggal. Cerai. Saya baru kemarin bertemu, minggu. Saya belum iyahin. Dan kalau saya nggak iya, nggak jalan. Karena bahan ada dari saya. Saya masih menggumulkan ini. Saya masih berpikir gimana ini caranya. Karena sebelum dia masuk pernikahan, dia harus dapat bimbingan dulu. Baptisan. Prabaptis dan waktunya cukup panjang. Ya. Nah, bagaimana mereka bisa bersatu kalau masih punya pandangan-pandangan yang berbeda tentang bukan agama ya, tentang Tuhan, tentang pernikahan di dalam Tuhan. Itu yang saya pikirkan. Saya harus gimana? Ya, karena komitmen terhadap janji pernikahan, itulah yang akan membuat keluarga kita kuat. Dan prinsip dalam pernikahan yang harus kita pegang, pertama adalah kasih. Kita harus mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, ya, adanya penerimaan. Apapun kondisinya. Istri kita, kondisi suami kita, kondisi anak-anak kita. Itu sudah diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan aja gak membuang, saudara. Dia katakan di dalam Yohanes 6 ayat 37, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Istri kita, anak kita didatangkan Tuhan pada kita. Dan itu tidak boleh kita buang. Kemudian yang ketiga adalah kesabaran. Kita harus sabar. Karena kita dalam proses. Hidup ini adalah proses. Kita pun masih belajar. Proses. Selama hidup, kita harus banyak belajar. Gak akan pernah berhenti. Kita tidak akan pernah menjadi seorang bapa yang baik. Dalam satu situasi, mungkin kita baik. Situasi lainnya, waktu lainnya kita berbeda. Banyak hal yang membuat kita berbeda. Sama, istri pun demikian. Harus terus belajar. Nah, kalau keluarga hamba Tuhan itu sudah benar, maka gereja akan bertumbuh. Inilah yang Tuhan mau. Mau gereja saudara kecil terus? Maukah jemaatnya hanya segitu-gitu doang? Ada hamba Tuhan yang bilang, biarinlah. Yang penting apa?
kualitas. Ingat, Tuhan menginginkan juga kuantitas bertambah. Tuhan menginginkan itu, saudara. Tuhan menginginkan pertumbuhan itu kuantitas dan kualitas. Ingat, hukum Pareto. Saudara tahu hukum Pareto ya? Dari 100% itu hanya 20% yang oke. Yang bisa menghasilkan 80% keberhasilan yang menentukan. Ini termasuk ini. Kalau jemaat kita 10, 2 orang itu yang bagus. Itu menurut hukum Pareto ya. Jadi semakin banyak ya semakin banyak. Benih yang ditabur pun semakin banyak. Jadi itulah yang Tuhan mau, supaya kita juga bertumbuh. Dan gereja tidak bertumbuh akibat hamba-hamba Tuhannya yang tidak menjadi teladan. Oke. Sudah selesai dengan hamba Tuhan. Maksudnya keluarga hamba Tuhan. Semua sudah terjadi. Sekarang tugas gembala adalah menggembalakan jemaatnya. Saya yakin Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita semua, para hamba-hamba Tuhan, untuk bisa memperbaiki. Saya berharap setelah ini tentu ada langkah-langkah perbaikan dalam kehidupan rumah tangga kita. Semua diberkati kan? Tadi katanya luar biasa sesinya. Ya, tinggal ubah, saudara. Itu tergantung kita. Nah, mari tugas yang lain yang lebih besar dari itu yang tadi saya katakan. Kita memiliki tanggung jawab untuk mengembalakan domba-domba kita. Mungkin, saya nggak tahu, mungkin keluarga kita amburadul. Dan itu tidak diakui ya, susah ya. Mengakui keburukan kita, kesulitan kita, tadi saya sempat bicara. Ada tugas yang Tuhan masih percayakan kepada kita, yaitu membimbing jemaat kita. Membimbing jemaat kita. Saya menekankan, dan saya bicara, maaf kata, saya bukan gembala, saya bukan pendeta, saya mungkin paling muda juga di antara Pak Yunus, Pak Siman. Pak Yunus guru saya, Pak Siman juga guru saya, pembimbing saya. Tapi anggaplah ini keluhan saya sebagai jemaat. Ya, sebagai umat Tuhan. Dan ini tidak terjadi dalam hidup saya setelah saya bergereja. Saya tidak menyalahkan gembala saya. Tetapi ada yang kurang. Saya ingin mengajak bapak-bapak menutup kekurangan itu. Mengenai bimbingan pernikahan. Betapa pentingnya bimbingan pernikahan. Karena tadi awal Tuhan menciptakan lembaga adalah keluarga. Saya sempat ngucap ya. Tidak ada gereja kalau nggak ada keluarga. Tadi jelas. Tidak ada masyarakat, tidak ada gereja, kemudian tidak ada negara kalau nggak ada keluarga. Jadi ini penting. Maaf kata, kita yang mungkin jemaatnya masih kecil, seringkali digampangkan oleh orang-orang yang nggak dapat bimbingan dari gereja-gereja lain. Gereja-gereja yang sudah susunannya sudah bagus, aturannya sudah ketat, walaupun masih ada lah orang-orang dalam masih bisa main lah. Satu pasangan menolak saya untuk membimbing mereka. Kenapa? Ketika pertemuan pertama, karena saya punya pengalaman, kita ngobrol bareng dengan pengurus gereja, dengan pendetanya. Dia katakan, saya sangat kecewa dengan
anak pendeta yang dibimbing. Masuk Zoom telat, saudara. Ya alasannya kerja. Pertemuan terakhir dengan gembala untuk mengorek hal-hal yang sangat prinsipil yang kita sudah tentukan. Nggak datang. Tapi tetap mau diberkati. Ada ucapan yang saya katakan, ayo kita tertibkan. Kita nggak mau seperti ini. Jadi ketika Anda tidak lengkap mengikuti bimbingan, jangan salahkan kami kalau kami tidak memberkati. Ada pendeta lain yang bilang, udah sama saya aja 3 kali. Kita susun 14 kali pertemuan. Saya ambil dari Yakub Susabda, bukunya. Bagaimana ini? Gembala dalam, ya kebetulan di gerejanya itu ada pendeta itu 2. Pendeta sudah senior juga. Jadi kayak berlawanan gitu loh. Dan tidak ada ketegasan dari gembalanya. Akhirnya tersebarlah omongan karena diancam sama keluarganya. Saya keluar dari gereja, nggak diberkati. Saya nggak mau sama Yusak. Ngapain? Dia ngomong nggak mau memberkati. Loh, memang bukan saya sih yang memberkati. Ya jadi, ya ini serba susah ya. Dilematis gitu. Saya juga pernah menemukan satu dilema lagi ya. Yang saya tahu calon suami ini sudah punya istri di Belanda, mau kawin saudara di sini. Saya bingung mau gimana ya. Saya sampai nanya ke anak pendeta saya, anak pendeta yang juga pendeta, dia bilang memang begini susah. Kalau dibiarkan, seolah kita membiarkan mereka hidup nggak benar. Nanti, ya, kumpul kebo. Diberkati jadi omongan orang juga. Serba susah, saudara. Maka, buatlah aturan-aturan terutama tentang keluarga ini. Saya bilang, bimbingan pernikahan tolong. Tolong bimbingan pernikahan. Tolong. Tuhan titipkan keluarga itu kepada kita. Tolong. Dirapihkan. Tapi bimbingan pernikahan juga nggak cukup. Ada satu gereja yang mengadakan bimbingan pernikahan setahun jangka waktunya. Dan di dalam atau di masa-masa bimbingan pernikahan ini justru banyak yang tidak jadi menikah. Orang yang mau menikah itu sudah banyaknya bucin. Justru hamba-hamba Tuhan ini yang harus membuka pikiran mereka, membuka hal-hal yang tertutup, membuka mata mereka, jangan buta cinta. Anak sekarang memang menunda pernikahan mereka, tetapi juga banyak yang masih ingin segera menikah. Ya, kita sebagai hamba Tuhan nggak tahu ya, karena ini saya mau kawin tanggal segini. So, diberkatinya kapan? Bimbingannya kapan? 2 bulan. Mana sempet gitu ya? Mana bisa? Dijejelin juga olam. Nggak ada waktu untuk mengkaji. Jangan takut, saudara. Nanti nggak ada yang ke gereja, ada bimbingannya susah. Saya sempat berdialog dengan anak hamba Tuhan. Dan saya katakan, kamu berdoa terus-menerus. Tuhan tambahkanlah jemaat. Tuhan tambahkanlah jemaat. Bullshit saya bilang. Siapkan diri kita juga. Udah siap, Tuhan kirim. Gak usah ngomong. Saya sedang mempersiapkan, gak jadi aja nih, ke Bekasi. Ya, soal keuangan pun begitu, saudara. Tuhan akan mengirim kuda-kuda untuk bapak-bapak gembalakan. Bukan menggembalakan domba.
Tapi Tuhan juga akan mengirimkan kuda-kuda. Apa itu kuda? Para pemimpin di dunia kerja. Ketika kita bisa mengembalakan mereka, percayalah. Percayalah. Berkat jasmani itu ada dalam gereja. Ya, nantilah dibahasnya. Jadi kembali, tolong, saya minta tolong nih jemaat yang tidak menerima bimbingan pernikahan selama itu. Tolong dipersiapkan dengan benar. Tapi selama setahun juga tidak cukup. Tolong, memang gereja bukanlah program-program, saya pernah membaca juga mengenai jangan pergi ke gereja. Kenapa? Karena gereja-gereja yang dipenuhi, Tuhan tidak menginginkan itulah seolah program-programnya. Tapi Tuhan meminta kita untuk mengajar, jadi harus ada dong program-program pengajaran. Dan itu tidak cukup. Coba, saya bicara, kalau anak sekolah minggu diajar cerita-cerita Alkitab. Iya kan? Remaja, masih diajar cerita-cerita Alkitab. Kaum muda sama juga. Di umum, ya mungkin agak berbeda dikit. Tapi masih cerita juga Alkitab. Cobalah kita buat satu bahan yang cukup baik sehingga ketika mau menikah, walaupun bimbingan setahun, ya sudah lebih matang. Karena mereka sudah tahu. Ajar mereka untuk remaja mungkin bagaimana itu pacaran. Apa sih pacaran? Ada yang masih mempertanyakan anak-anak muda sekarang. Ya ngapain sih mesti ada pacaran dan sebagainya. Itu tugas kita. Tugas kita. Anak saya ngajak saya podcast untuk masalah-masalah itu. Tapi saya belum siap. Ada yang mau ikut? Ayo. Ayo saya ajak. Saya ajak, betul. Saya ajak. Alat podcast, ya puji Tuhan, Tuhan sudah sediakan. Ya. Itu alat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sarana yang sudah Tuhan berikan kepada kita, supaya kita bisa menyebarkan Injil lebih luas. Jadi kembali tolonglah gitu ya. Karena gini saudara, ada satu hal lagi ya. Ada banyak hal yang harus dipatahkan di dalam kehidupan kita. Ada kutuk yang harus diselesaikan. Dan itulah yang saya minta. Kemarin dibuatkan peta keluarga. Di dalam bimbingan yang dibuat oleh Yakub Susabda tidak membahas ini. Tapi di Dr. Vivian itu ada buku yang membahas masalah pohon atau peta keluarga. Akar keluarga. Kita kalau bisa membuat itu, kita bisa mengetahui apa yang harus dibereskan. Apa yang harus diselesaikan. Apakah itu penyakit? Ya. Katanya ada penyakit turunan. Tuh. Tapi semuanya ada yang bicara juga itu karena kebiasaan. Makanan yang berminyak lah, makanan yang banyak pecinya lah. Itu yang membuat penyakit itu ada. Jadi bapaknya karena makannya sama. Mamanya sama. Jadilah seperti itu. Mungkin juga di antara pasangan ada perbedaan resus ya namanya atau apa sih juga. Ya perbedaan darah dan sebagainya. Ya itu harus dibicarakan. Apakah kita siap menerima satu kondisi anak kita mungkin, walaupun sedikit cacat. Apakah siap itu? Pikirkan yang matang. Jangan bucin, saya bilang. Ya. Tuhan mau keluarga kita ini adalah keluarga yang benar-benar bisa baik. Gitu. Menghasilkan keturunan yang baik. Yang lebih baik, yang lebih baik. Saya pernah bawakan mengenai dua orang yang saya perbandingkan. Satu adalah Jonathan Edward. Satu lagi Mark Jugas. Jonathan Edward itu adalah seorang gembala. Seorang hamba Tuhan, pembicara di beberapa kebangunan rohani KKR. Kemudian diteliti dalam kehidupannya. Dari 1394 orang, keturunannya itu 295 orang lulus universitas. 13 orang rektor
65 orang profesor, 3 orang senator Amerika, 3 orang lagi gubernur negara bagian, sisanya diutus ke negara-negara asing sebagai hamba Tuhan. 30 orang jadi hakim, 100 orang pengacara negara bagian, 1 orang dekan sekolah tinggi hukum terkenal, 75 orang perwira angkatan bersenjata, 100 orang misionaris, pengkhotbah, penulis terkenal, 80 orang bekerja di beberapa kantor pemerintahan. 3 diantaranya adalah wali kota-kota besar, 1 orang pengawas keuangan Departemen Keuangan Amerika Serikat, kemudian 1 orang lagi yaitu Aaron Burr Junior, itu cucunya, dia menjadi wakil presiden. Berbeda dengan si Max, ya, Max Jughes, itu dia ateis. Ya, dari 560 keturunannya, ada 300 orang mati sebagai pengemis. 150 orang penjahat, 7 orang diantaranya pembunuh. 100 orang terkenal sebagai pemabuk. Lebih dari setengah keturunannya yang perempuan adalah pelacur. Keturunan Max Jughes menyebabkan pemerintah Amerika Serikat merugi sebesar 1,25 juta dolar pada abad ke-19. Luar biasa. Jadi di sini terlihat kuasa keluarga. Keluarga adalah ikatan nilai dari generasi satu kepada generasi berikutnya. Segala kebiasaan, keputusan, nilai-nilai dari generasi terdahulu itu sangat mempengaruhi kehidupan generasi selanjutnya. Kalau ada hal-hal yang buruk, itu bisa diubahkan. Bisa kita tolong mereka dalam bimbingan pernikahan supaya dipatahkan, dibersihkan yang buruk-buruknya. Jangan sampai terjadi seperti tadi. Ya, anak-anaknya jadi anak-anak yang luar biasa sampai tidak mengakui Tuhan Yesus, tidak menjadi orang Kristen walaupun 7%. Inilah yang disebutkan Pak Bebet, Bibit, Bebet dan Bobot. Ya, Bibit itu latar belakang keluarga lah, baik buruk status sosialnya, baik turun ke garis keturunan, kemudian Bebet yaitu tingkat ekonomi. Ya, apakah dia sudah mapan dan sebelumnya apakah belum, ya. Terus Bobot yaitu sifat karakter, ya, dan keberhasilan, dan ini seringkali dilupakan, sudah ditinggalkan. Asal kawin, banyak yang kawin juga karena status, ya. Pokoknya mas status, jangan disebut bujangan kolot gitu, ya, jomblo, nggak mau, ya. Jadi jangan hanya melihat sesuatu yang baik, hanya kelihatan doang. Tetapi juga bagaimana attitude-nya. Bagaimana duitnya katanya. Ya. Cari tahu prinsip hidupnya. Amati segala sisi kehidupannya. Ya, kemudian obrollah tentang tujuan hidup. Nah, ini yang harus diajarkan kepada anak-anak. Ya, jadi keluarga itu dalam cerita Alkitab, ya, di dalam Alkitab itu berbicara 3 generasi sampai 4 generasi. Ya. Dan itu merupakan kekuatan yang bisa diturunkan dan paling besar yang menentukan cara hidup selanjutnya. Kemanapun pergi itu akan terbawa. Ya, kita melihat banyak terjadi pengulangan kejadian dalam Alkitab. Ya, kisah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah kita adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu sisi baiknya. Allah mengakui Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi ada kebohongan, ada pilih kasih, ada hubungan persaudaraan yang terpisah. Ada miskinnya keintiman pernikahan. Masih ingat kan saudara, ya? Kebohongan Abraham bohong 2 kali tentang Sarah. Ya, Ishak dibohongi Ribka dan Yakub. Nurun 10 anak Yakub juga berbohong tentang kematian Yusuf. Jadi nurun. Ya, Abraham pilih kasih, lebih mengasihi siapa? Ismail. Marah dia sama Sarah, ya. Ketika Sarah bilang, usir dah. Marah dia.
Ishak lebih mengasihi Esau. Yakub lebih mengasihi Yusuf. Kemudian juga Benyamin. Hubungan persaudaraan terpisah. Ishak dan Ismail terpisah. Sampai sekarang jadi ya sudah. Yakub dan Esau terpisah. Walaupun Yakub akhirnya datang pada Esau. Minta maaf. Yusuf dan 10 saudaranya terpisah. Tapi Tuhan kumpulkan lagi di Mesir. Miskin keintiman pernikahan. Abraham mendapat anak di luar nikah dengan Hagar. Ishak memiliki hubungan buruk dengan Ribka. Yakub memiliki 2 istri dan 2 seri. Jadi ini pengulangan kejadian dan Tuhan sudah kasih tahu kita di Alkitab. Jadi pola perilaku akan terjadi dalam hubungannya. Ya. Karena itu tersimpan di bawah, di alam bawah sadar dan satu saat akan muncul kembali. Oleh sebab itu, kita yang sudah mendapatkan kabar baik, setelah kita diangkat menjadi anaknya, bahkan dipilih menjadi hamba-hamba Tuhan, kita sudah dilepaskan dari kutuk itu. Tugas kita, membebaskan mereka-mereka yang Tuhan percayakan kepada kita untuk dibebaskan juga dari kutuk. Ya, kemarin saya minta supaya ini karena memang agak panjang ya, kalau ini kan harus diingat-ingat nih. Orang tua kita itu seperti apa dan sebagainya. Bahkan biasanya tahun kematiannya, umur juga nurun biasanya. Umur sekian dia meninggal ya, biasanya ikut. Kurang lebih lah. Saya juga diajarkan seperti itu. Ya. Memang ada yang bisa melepaskan diri. Saya pernah diingatkan sebelum saya memilih istri. Jangan dari keluarga yang cerai. Jangan sekali-kali. Itu bisa cerai kamu. Ya, tapi saya lihat ada keluarga yang akhirnya karena dia melihat bapak ibunya seperti itu, saya nggak mau seperti itu. Enggak, ya. Atau dia sudah mematahkan itu, ya dengan cara begitu ya. Dia sudah dibantu. Jadi kita harus belajar juga dari masa lalu, karena orang yang tidak belajar dari masa lalu pasti akan mengulanginya lagi. 2 hari yang lalu satu kata-kata indah juga saya lihat. Orang yang tidak mau belajar dari sejarah, yang tidak mau mengambil pelajaran dari sejarah, itu seperti pohon tanpa akar. Kuat nggak? Nggak, saudara. Dan Tuhan mau melalui pemuridan yang harus kita lakukan, yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita memuridkan orang. Kita mau mematahkan ya kutuk-kutuk itu dengan pengajaran-pengajaran yang benar. Itu tugas hamba-hamba Tuhan yang mungkin saya tidak akan dapatkan. Tugas itu kalau saya nggak jadi hamba Tuhan, saya nggak punya hak untuk itu. Kalau ditugaskan baru saya jalanin. Ya, Tuhan mau biarlah sesuatu yang buruk itu tidak terus berlanjut kepada keturunan-keturunannya. Bantu mereka. Bantu mereka, biarkan mereka menghasilkan keturunan-keturunan ilahi. Supaya kuasa Tuhan atau rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu bisa terjadi. Dan saya yakin bapak-bapak di sini sebagai gembala, Tuhan berikan kuasa untuk mengalahkan atau mematahkan kutuk itu. Amin. Ya, kembali keluarga kita benahi dulu. Tuhan Yesus juga memakai anggota keluarganya untuk menjadi muridnya, pakai ya Yohanes, dia keluarganya, dia sepupunya. Ya, kemudian Yakobus juga sama. Tapi Tuhan pakai luar biasa. Amin. Biarlah kita mau ya setelah pertemuan kita atau acara kita di hari ini, kita mau persiapkan supaya apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, kita bisa wujudkan. Tuhan membiarkan atau memberikan free will kepada kita, betul. Tapi ada hal-hal yang maksudnya ada akibatnya dari free will kita itu. Dan biarlah kita mau ikut, mau meneladani Tuhan Yesus. Ya, saya ingin kita bersyukur di hadapan Tuhan seperti Pak Siman pernah
bicara kemarin dekat, ada hubungan yang dekat dengan